Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, selamat datang di Aflah Zaman Channel. Sudah takdirnya umat manusia bermusuhan dengan iblis. Permusuhan ini berawal dari perintah Allah agar semua malaikat bersujud. Semuanya bersujud kecuali iblis. Iblis dilaknat dan iblis diusir dari surga. Sejak saat itulah iblis bersumpah akan menggoda manusia. Iblis ingin manusia juga terjerumus dalam neraka. Setiap detik manusia dan iblis selalu berperang. Meski tidak kelihatan, iblis mengajak pada keburukan, hati manusia mengajak pada kebaikan. Berikut ini ada sebuah kisah permusuhan dan perkelahian manusia melawan iblis, yaitu sebuah kisah ahli ibadah melawan iblis. Kisah inspiratif ini mengutip dari kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Lalu, bagaimana cara iblis mengalahkan seorang ahli ibadah? Siapakah sebenarnya seorang ahli ibadah tersebut? Kenapa seorang ahli ibadah bisa dikalahkan iblis? Tonton sampai akhir video ini agar tetap di jalan yang lurus. Di suatu daerah terdapat seorang yang dalam waktu cukup lama dikenal sebagai ahli ibadah. Suatu hari, sekelompok orang datang kepadanya seraya memberitahu bahwa di sekitar tempat itu ada segolongan orang yang menyembah pohon, bukannya menyembah Allah. Mendengar informasi demikian, sang ahli ibadah pun marah. Kemudian dia mengambil kapaknya dan pergi menuju pohon dimaksud untuk menebangnya. Tetapi iblis yang menampakkan dirinya sebagai seorang syekh menghadang langkah si ahli ibadah. "Kemana kamu akan pergi?" tanya iblis. "Aku akan menebang pohon yang disembah itu," kata si ahli ibadah. "Apa kepentinganmu dengan pohon itu? Kamu telah meninggalkan ibadah dan kesibukanmu dengan dirimu sendiri. Lalu kamu meluangkan waktu untuk selain itu," selidik iblis. "Ini adalah bagian dari ibadahku juga," jawab si ahli ibadah. "Kalau begitu, aku tidak akan membiarkanmu untuk menebangnya." Lalu iblis menyerang sang ahli ibadah. Tanpa kesulitan, sang ahli ibadah berhasil mengalahkan iblis, membantingnya ke tanah dan akhirnya dapat menduduki dadanya. "Lepaskanlah aku, agar aku dapat berbicara kepadamu," pinta iblis. Sang ahli ibadah pun berdiri, lalu iblis berkata, "Wahai ahli ibadah, sesungguhnya Allah telah melepaskan urusan ini darimu dan tidak mewajibkannya atasmu. Kamu tidak akan menanggung dosa orang lain. Allah pun mempunyai para nabi di segala penjuru bumi. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia akan mengutus mereka kepada para penyembah pohon ini dan memerintahkan mereka untuk menebangnya. Aku tetap harus menebangnya," tutur ahli ibadah bersikukuh. Iblis pun kembali menyerang si ahli ibadah, namun kembali dengan mudah si ahli ibadah dapat mengatasi perlawanan iblis. Dibantingnya ke tanah, lalu diduduki dadanya. Akhirnya iblis tidak berdaya dan berkata kepada sang ahli ibadah, "Apakah kamu mau menerima penyelesaian antara aku dan kamu yang lebih baik dan lebih bermanfaat bagimu?" "Apa itu?" tanya sang ahli ibadah. "Lepaskanlah aku supaya aku dapat mengatakannya." Sang ahli ibadah pun melepaskannya. Lalu iblis berkata, "Kamu adalah seorang laki-laki miskin.
kamu tidak memiliki apa-apa. Kamu hanyalah beban yang memberatkan manusia. Barangkali kamu akan berbuat baik kepada kawan-kawanmu, membantu tetangga-tetanggamu, dan tidak lagi membutuhkan orang lain. Benar, si ahli ibadah mengiyakan. Pulang dan tinggalkanlah urusan ini. Setiap malam aku akan meletakkan 2 dinar di bawah kepalamu. Saat pagi hari kamu bisa mengambilnya, lalu membelanjakannya untuk dirimu dan keluargamu, serta menyedekahkan untuk teman-temanmu. Hal itu akan lebih bermanfaat bagimu dan bagi kaum muslimin ketimbang menebang pohon yang disembah ini. Apabila kamu menebangnya, hal itu tidak akan membahayakan mereka dan tidak pula memberi manfaat atas teman-teman muslim kamu, ujar iblis menjelaskan. Sang ahli ibadah merenungkan apa yang diucapkan iblis, lalu berkata, "Syekh ini benar. Aku memang bukanlah seorang nabi, sehingga aku tidak wajib menebang pohon ini. Lagi pula, Allah pun tidak memerintahkan aku untuk menebangnya, sehingga aku tidak akan berdosa apabila membiarkannya. Dan apa yang disampaikannya memang lebih banyak manfaatnya." Setelah itu, iblis bersumpah dan berjanji kepada sang ahli ibadah akan memenuhi komitmennya itu. Sang ahli ibadah pun pulang ke tempat ibadahnya. Pada pagi harinya, dia melihat 2 dinar di bawah kepalanya. Dia pun mengambilnya. Begitu pula pada keesokan harinya. Tetapi pada pagi hari ketiga dan pagi hari setelahnya, dia tidak mendapati sesuatu apapun. Merasa kecewa atas kejadian itu, ahli ibadah menjadi marah dan mengambil kapaknya. Iblis kembali menghadangnya dalam bentuk seorang syekh. "Mau kemana kamu? Aku akan menebangkan pohon itu. Demi Allah, kamu tidak akan mampu melakukannya, dan kamu tidak akan mendapatkan jalan menuju pohon itu." Sang ahli ibadah menyergap iblis sebagaimana ia melakukannya pada kejadian pertama. "Tidak mungkin," kata iblis. Lalu iblis membekuk sang ahli ibadah dan membantingnya. Dalam sekejap dia menjadi seperti burung kecil di antara 2 kaki iblis. Iblis duduk di atas dadanya dan berkata, "Berhentilah dari urusan ini. Apabila tidak, aku akan membunuhmu." Kini sang ahli ibadah tidak memiliki kekuatan untuk melawan iblis. "Wahai syekh, kamu sekarang telah mengalahkanku. Lepaskanlah aku dan beritahukanlah kepadaku mengapa dulu aku bisa mengalahkanmu, tapi sekarang kamu yang mengalahkanku," tanya ahli ibadah. "Karena pada kali pertama kamu marah, kamu melakukan itu karena demi Allah dan niatmu adalah akhirat, sehingga Allah menundukkanku untukmu. Tetapi kali ini kamu marah demi dirimu sendiri dan demi dinar-dinar yang aku hentikan untukmu," pungkas iblis. Wallahu a'lam bishawab.